outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for pumping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 27 Desember 2020, kita adalah ibadah terakhir untuk minggu ini tahun 2020. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk ibadah raya yang pertama jam 9.30 melalui online. Mari Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati, pikiran kita, untuk kita siap mengikuti ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami mengikuti ibadah secara online Tuhan. Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini untuk menjamah hidup kami, untuk menguatkan hidup kami, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti ibadah yang pertama. Shalom Bapak Ibu, senang kita kembali berjumpa dalam ibadah bersama GSKI saat ini. Mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama sampaikan dengan tulus, bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tata-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kembali katakan, bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tata-Mu Tuhan. Segenap hati bersama, ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Katakan, Kau Mu
Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu, ya Tuhan. Sembah sujudku, segenap jiwa. Ya, angkat hatimu bersama sembah.
syukur bagimu. Sukacita kami bersama denganmu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita karena kehadiran-Mu. Oleh karenanya Tuhan tetaplah bersama dengan kami. Sebab waktu ini milik-Mu. Dan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sampaikan kepada Tuhan. Kami datang bawa pujian. Segala hormat bagi Tuhan. Mari bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi katakan. Oh kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Mari lebih lagi bersama. Kami datang bawa pujian bagi Tuhan. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Oh satukan suara dan nyanyikan sorak. Lagi ya bersama katakan. Ya kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Oh satukan suara dan nyanyikan sorak bersama. Yes. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, oh gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita naikkan pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama. Dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Sampaikan dengan tulus. Yes. Kemuliaan bagi Tuhan.
segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari tenang teduhkan gelombang jiwa kita. Siapkan bejana hatimu, bejana hati setiap kita untuk terima kebenarannya. Dengan apa setiap kami membalas kemurahan-Mu Tuhan yang tiada batas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekal-Ku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemudahan yang tiada batas? Sepatutnya segan hidup bagimu. Semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami mengagumi Engkau. Katakan tiada kasih, tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekal-Ku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Ku, membebaskan Tuhan. Dengan apa akan ku balas
Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami telah mempersiapkan diri kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, dimanapun kami berada, terlebih khusus jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Rehobot Kebonjeruk. Tuhan, ampuni setiap apa yang sudah kami perkatakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, apalagi yang sudah kami lakukan dan yang masih ada dalam pikiran kami yang tidak berkenan. Kami mau dengan hati yang bersih kami menerima kebenaran firman ini, sehingga firman ini dapat menjadi modal bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami, agar ke depan kami tidak bersalah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, secara khusus jemaat GSKI Rehobot Cabang Kebonjeruk. Hari ini merupakan hari Minggu terakhir dari tahun 2020. 27 Desember merupakan hari Minggu terakhir. Kalau dalam setahun rata-rata ada 52 sampai 54 minggu. Ini merupakan minggu terakhir. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Saya masih ingat di awal bulan Maret, di mana negara kita belum begitu terpapar COVID-19, suasana masih normal seperti dulu. Namun saat ini sudah berlangsung hampir 10 bulan. Kita memasuki era normal baru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermati sebenarnya kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan waktu yang sangat berharga. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, bahkan tahun yang sudah kita lalui dan akan kita lalui, itu adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Sebab di durasi hidup ini, yang tadi saya sebut detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun, ini merupakan satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan yang benar, sekaligus kita dikenalnya. Jadi kalau menggunakan istilah lain, sisa umur hidup kita ini yang tidak kita ketahui kapan berakhir, tetapi yang jelas pasti akan berakhir. Ini merupakan satu-satunya, the only one, satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyongsong kekekalan abadi. Kekekalan abadi itu, kalau saya bicara kekekalan abadi, itu berarti ada dua realitas. Satu, hidup kekal bersama Tuhan di langit baru, bumi baru selamanya. Yang kedua, mengalami keterpisahan secara kekal dengan Allah. Dan Alkitab yang saya baca berkata di tempat itu hanya ada dua hal, ratap tangis dan kertak gigi. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita berpikir secara realistis. Kalau saya lempar satu pertanyaan yang agak menggelitik, berapa hari lagi kita bisa hidup Bapak Ibu? Kalau saya menggunakan berapa tahun lagi, kayaknya kematian masih jauh. Tapi kalau saya tanya berapa hari lagi kita sanggup hidup, apakah kita sanggup hidup 3.600 hari ke depan? Itu berarti setahun ke depan, sepanjang tahun 2021. Kalau sebut dengan hari, kayaknya kematian memang sudah dekat. Tapi kalau saya bilang berapa tahun lagi, masih jauh. Bapak Ibu Saudara, dalam setahun rata-rata 360 hari, 52 sampai 54 minggu. Apakah dengan kondisi kita saat ini, apakah kita sanggup hidup 3.600 hari ke depan? Lalu kalau kita tidak sanggup hidup 3.600 hari ke depan, dalam kondisi kita seperti sekarang ini, apakah
Kalau kita menutup mata jasmani, apakah kita mencapai kehidupan kekal bersama Allah Bapa di langit baru, bumi baru? Pada akhir tahun ini saya mengajak kita merenungkan secara serius. Kita harus punya rasa krisis. Sebab tidak banyak waktu lagi bagi kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Untuk terus belajar semakin mengenal Allah yang benar dan semakin dikenal oleh Allah yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, masih dalam suasana Natal seperti ini dan suasana akhir tahun di mana kita segera akan mengakhiri tahun 2020. Hampir semua umat manusia di atas muka bumi ini merayakan yang namanya perayaan pergantian tahun. Tetapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan tidak ada perayaan yang akan menyebabkan kerumunan. Tapi kalau perayaan di rumah masing-masing silahkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya katakan tadi hampir semua penduduk di atas muka bumi ini merayakan pergantian tahun, meninggalkan tahun yang lama dan menghadapi tahun yang baru. Dan hampir semua orang di atas muka bumi ini memiliki sebuah harapan yang positif. Berharap tahun depan terjadi sebuah perubahan. Jadi setiap tahun masalahnya menyambut tahun baru atau mengakhiri tahun yang lama, orang mengharap terjadi sebuah perubahan. Tentu perubahan ke arah yang semakin baik. Kalau nanti di tanggal 31, beberapa hari ke depan, kita akan banyak menerima pesan WhatsApp dari saudara, famili, teman yang mengucapkan selamat tahun baru lalu disertai dengan harapan-harapan yang luar biasa. Itu pun yang kita harapkan, kesehatan, rezeki, kemudian penghasilan yang bertambah. Bagi orang yang belum punya jodoh, dia berharap tahun 2000 atau tahun depan mendapatkan jodoh seperti yang dia inginkan. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan kekristenan yang hanya satu-satunya kesempatan yang saya sebut tadi, ini merupakan sebuah proses. Dan proses ini, dalam sebuah proses tentu harus terjadi sebuah perubahan. Jadi kalau orang-orang di seluruh muka bumi ini mengharapkan terjadi sebuah perubahan, ini paralel dengan kehidupan kekristenan yang saya katakan hanya satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Ini pun sebuah proses yang harus terjadi dalam sebuah proses adalah adanya sebuah perubahan. Perubahan merupakan hal yang dinamis. Perubahan merupakan hal yang bergerak. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dialami oleh suatu proses. Agar proses ini melahirkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih positif. Tentu itu yang diharapkan oleh semua manusia di atas muka bumi ini. Jadi semua orang berharap tahun depan terjadi proses lebih baik, perubahan lebih baik, bukan lebih buruk. Dari segi kesehatan, dari segi rezeki, dari segi berkat jasmani, dari segi pasangan hidup, keluarga, dan bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kita orang percaya adalah organisme yang hidup. Karena Tuhan memberikan benih kehidupan di dalam diri setiap kita. Sebagai suatu organisme yang hidup, maka benih yang ditaruh Tuhan itu harus mengalami pertumbuhan atau perubahan. Seiring dengan menyongsong tahun baru, benih kehidupan yang Tuhan taruh di dalam diri kita juga harus mengalami sebuah proses perubahan atau pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Hidup kekristenan kita harus membawa kita kepada perubahan yang positif. Tahun 2021 mendatang harus berubah. Masalahnya apa yang harus berubah?
Kalau orang secara umum berharap kehidupan berubah, apa itu isi kehidupan yang berubah? Bisnis yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, mungkin bagi yang belum punya jodoh diberi jodoh yang baik, rumah tangga yang lebih baik, itu umum. Tetapi yang lebih penting dari itu, bukan itu salah Bapak Ibu Saudara, itu benar yes. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang percaya yang mengerti bahwa Tuhan menaruh benih kehidupan di dalam diri setiap kita, maka yang harus berubah yang lebih penting adalah karakter. Yang lebih penting harus berubah dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Disingkatnya hidup kita, di mana kesempatan ini hanya satu-satunya kesempatan. Yang lebih penting harus berubah adalah karakter. Berubah seperti apa? Tentu karakter yang semakin hari semakin seperti Kristus. Proses perubahan karakter ini harus dimulai dari proses perubahan pikiran. Untuk mengalami proses perubahan pikiran, tidak ada cara lain selain mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang murni. Bapak, Ibu, Saudara, proses perubahan karakter kita harus dimulai dari proses perubahan pikiran. Untuk mengalami proses perubahan pikiran, tidak ada cara lain selain kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang murni. Itulah sebabnya saya sering berkata bahwa membaca firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan merupakan hal yang mutlak dan penting bagi setiap orang percaya dalam menghadapi proses perubahan atau dalam kehidupan kekristenan kita. Oh, boleh kita berharap nanti di tanggal 31 kita berharap semua berubah menjadi lebih baik. Tetapi jangan lupa yang lebih penting adalah perubahan karakter. Perubahan karakter dimulai dari perubahan pola berpikir. Pola berpikir bisa berubah kalau diisi dengan kebenaran firman yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab yang saya baca berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, ini bagian dari proses supaya kita mengalami proses perubahan. Iman kita itu harus timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh kebenaran firman Kristus. Jadi kalau kita tidak memberi pola, tidak memberi pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Kristus, sulit bertumbuh. Sulit bertumbuh ke arah positif yang saya sebut sebagai perubahan tadi. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang Kristen termasuk saya dulu berpikir bahwa yang penting kan sudah jadi Kristen, yang penting kan sudah dibaptis, yang penting kan sudah aktif, yang penting sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sudah otomatis berubah, dan perubahan itu tidak perlu diupayakan sebab nanti otomatis gitu. Dulu saya berpikir begitu Bapak, Ibu, Saudara. Ternyata itu pikiran yang keliru. Pikiran-pikiran ini membawa banyak orang percaya kepada sebuah kondisi yang disebut sebagai pasivitas rohani. Orang merasa ya sudah terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis lah. Ya sudah gitu. Sehingga tidak mengalami pertumbuhan. Padahal jelas Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu harus sempurna. Berarti sempurna itu sesuatu yang belum dicapai. Lalu di bagian lain Rasul Petrus berkata, kejarlah kekudusan. Berarti kekudusan itu sesuatu yang ada di depan kita. Rasul Petrus tidak berkata berjalan seiring dengan kekudusan, tapi dia berkata kejarlah, achieve, capailah kekudusan. Berarti kekudusan itu sudah mendahului di depan kita. Dan kita harus berupaya mengejarnya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang Kristen yang sekedar stempel ke Kristen, dulu saya juga berpikir demikian. Ya sudahlah, udah Kristen. Yang penting mati masuk surga. Sebenarnya tidak demikian.
Keselamatan itu yang sudah kita raih itu harus kita upayakan. Mari kita buka Filipi 2. Filipi pasal 2 ayat 12-13. Saya bacakan ayat 13 dulu Bapak Ibu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini sering saya gunakan dulu untuk menjadikan pembenaran mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang fanatik. Udah biasa-biasa aja lah. Dulu lihat pegawai saya orang Kristen di kantor pagi-pagi kalau dia sampai di kantor belum waktunya kerja, dia baca Alkitab. Saya sering berkata, mengapa kamu repot-repot? Bukankah Allah yang mengerjakan? Apakah kamu tidak lihat Filipi 2 ayat 13? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lah kita berusaha juga setengah mati karena Allah yang mengerjakan, terus kenapa kita repot? Nah itu Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat ayat 12 dari Filipi 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, kamu sudah taat. Paulus menulis surat kepada jemaatnya di kota Filipi. Paulus tahu benar bagaimana mereka taat kepada kebenaran firman. Itulah sebabnya Paulus berkata, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini hati-hati kita mengurai ayat ini Bapak Ibu. Kamu senantiasa taat, kamu sudah taat. Taat itu adalah bukan berarti taat Anda sudah mengerjakan keselamatan. Hati-hati. Ada orang yang merasa dia sudah taat, dia sudah mengerjakan keselamatan. Di sini jelas Paulus berkata, kamu senantiasa taat, kamu udah taat. Tetapi kamu harus tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ketaatan itu bagian dari mengerjakan keselamatan. Jadi ketaatan bukanlah keseluruhan keselamatan, bukan. Ketaatan itu bagian awal. Kamu senantiasa taat, iya udah taat. Tapi gak cukup. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi Bapak Ibu, ternyata keselamatan itu harus dikerjakan. Paulus menyambung, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Ini Paulus menulis surat ini ketika dia berada di tahanan di kota Roma. Dia ditahan menunggu saat-saat eksekusi mati. Lalu dia menulis surat ini kepada jemaat di kota Filipi yang pernah dibangunnya dulu. Bukan saja seperti waktu aku masih di Filipi gitu, kira-kira begitu. Waktu aku masih di Filipi, aku lihat kalian taat. Tetapi terlebih saat sekarang waktu aku tidak di Filipi, kamu harus taat. Karena taat itu bukan karena kamu melihat pemimpin rohani. Tetapi taat adalah bagian dari mengerjakan keselamatan. Ada orang taat karena pemimpin rohani. Gak enak. Kalau ketahuan gak enak di depan pura-pura taat, itu munafik namanya. Anda taat karena ada pendeta, gak ada pendeta gak taat. Nasihat ini harus Anda pahami hari ini. Kita yang sudah taat pun harus masuk ke langkah berikutnya adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara, di ayat 12 Paulus berkata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di ayat 13 Paulus ngomong lagi karena Allah yang mengerjakan. Memang kalau kita tidak mengerti atau tidak mendalami kedua ayat ini seperti bertabrakan dan membingungkan. Di ayat 12 Paulus berkata kerjakan keselamatanmu. Dalam bahasa Yunani katergaseste. Katergaseste itu artinya to accomplish. To walk out, to perform, to achieve. Jadi kerjakan keselamatanmu, katergaseste artinya memang benar-benar to walk out. Harus dilakukan, harus diupayakan, harus diusahakan, harus dicapai. Lalu di ayat 13 karena Allah lah yang mengerjakan, kata mengerjakan, Alkitab menggunakan kata energeo, bukan kata katergasomai, katergaseste, tetapi energeo. Energeo artinya to give power. Allah yang memungkinkan, Allah yang energeo memberikan tenaga, memberikan kemampuan, memberikan kemungkinan. Tetapi kita yang mengupayakannya. Kita yang mengupayakannya.
Jadi kedua ayat ini jelas menunjukkan bahwa keselamatan yang kita peroleh ketika kita meresponi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib harus kita upayakan di sisa umur hidup kita yang singkat. Yang di awal tadi saya berkata, tak tahu kapan berhenti. Jadi untuk mengejar karakter seperti Kristus, untuk mengalami perubahan yang kita setiap akhir tahun kita doakan itu, harus ada upaya yang nyata. Tidak otomatis. Terima Yesus, percaya Yesus, udah langsung pasti masuk surga. Tidak ada yang otomatis Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang sudah kita peroleh harus kita kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Mengalami proses pembaharuan pikiran. Membaca kebenaran firman, mengerti Alkitab, mengerti kebenaran firman yang murni. Jadi tidak otomatis. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, kan saya sudah jadi orang percaya Pak. Saya sudah percaya Tuhan Yesus Pak. Oh yes. Dulu saya juga begitu Bapak Ibu Saudara. Saya udah percaya Tuhan Yesus kok. Dia juru selamat pribadi dalam diri saya. Itu bukan masalah. Kata Rasul Yakobus, setan pun percaya dan gemetar. Betul? Jadi bukan masalah, bukan hal yang istimewa. Kalau kita berkata kita percaya Yesus, setan pun percaya dan gemetar kok. Yang lebih penting adalah apakah Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada kita. Itu Bapak Ibu, Yohanes 2 ayat 23-24 kita lihat. Yohanes 2, Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 23-24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi banyak orang percaya kepada Yesus. Karena melihat Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, orang jadi percaya. Seperti sebagian besar kita berkata, seperti saya dulu berkata bahwa saya sudah percaya Yesus. Itu bukan hal yang istimewa. Setan pun percaya dan gemetar. Jadi bukan hal yang istimewa. Ayat 24 dari Yohanes pasal 2. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Yesus mengenal mereka. Jadi masalah yang perlu kita pertanyakan adalah bukan kita berkata mengklaim aku sudah percaya Yesus. Itu udah ada istimewanya. Setan juga percaya dan gemetar. Yang perlu kita permasalahkan adalah apakah Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada kita. Orang banyak percaya kepada dia di konteks Yohanes pasal 2 tadi. Karena orang banyak melihat tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Yesus. Orang kagum kepada perbuatan-perbuatan ajaib sehingga orang percaya. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya. Mengapa? Karena orang percaya dasarnya melihat tanda. Yang Yesus mau adalah iman bertumbuh. Bertumbuh dari pendengaran kebenaran firman. Iman timbul dari pendengaran. Jadi iman yang timbul dari tanda-tanda ajaib bukanlah merupakan iman yang diharapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin iman kita timbul, percaya kita timbul karena pemahaman, karena pengertian, karena perubahan pola berpikir. Coba Anda lihat, kalau sekarang mungkin sudah jarang, dulu sering saya lihat di surat kabar, kalau ada iklan itu, orang-orang kuat biasanya pasang iklan supaya laris, supaya dapat pasien. Mereka menyertakan bukti-bukti tanda-tanda ajaib pasiennya yang sudah ditolong. Itu pola orang kedukun begitu. Kalau ke Tuhan tidak boleh begitu Bapak Ibu Saudara. Jangan Anda menuntut Tuhan bikin mujizat baru Anda mau percaya. Itu konsep kedukun. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak itu. Karena mereka melihat tanda. Mereka tidak sungguh-sungguh mengalami proses perubahan pikiran. Orang Kristen yang benar itu baca Alkitab,
memahami, mengerti, lalu berubah. Itu baru yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan mempercayakan dirinya kepada orang percaya yang demikian. Saya tidak mengatakan mujizat itu salah, mujizat itu sangat alkitabiah. Tetapi jangan sampai karena mujizat itu lalu Anda mempercayai Tuhan. Belum tentu Tuhan mempercayakan dirinya kepada diri orang percaya yang demikian. Nah, sekarang kan pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya Tuhan berkenan terhadap upaya atau perubahan yang saya lakukan. Saya mau lakukan 52 minggu di tahun 2021. Bagaimana Pak Pendeta supaya saya tidak salah melangkah? Saya memberikan beberapa tips Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya supaya Tuhan berkenan? Yang pertama sudah saya ulang berkali-kali tadi adalah belajar. Belajar firman Tuhan yang benar. Lalu mengalami proses perubahan karakter. Makin hari makin seperti Kristus. Maka untuk mengalami proses perubahan itu, seseorang mutlak harus mengalami atau memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ini paralel, mungkin bisa paralel dengan anak sekolah. Kalau dia baru masuk sekolah, tenang-tenang, gak mau belajar gitu. Begitu diumumkan minggu depan ujian akhir semester, dia baru merasa krisis, baru berusaha belajar. Padahal proses itu harus terjadi secara natural. Apalah artinya Anda kebut 1 malam belajar untuk ujian besok, Anda bisa menyelesaikan semua soal jawaban itu karena Anda fresh belajar sampai korban tidak tidur dan lain sebagainya. Tapi di marketplace nanti ilmunya gak kepake karena gak ingat. Karena hanya dipakai untuk kebutuhan ujian. Akan lebih kena kalau setiap hari Anda belajar. Belajar, terus besok belajar lagi, progresif. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, rasa haus dan lapar akan firman Tuhan ini harus ada dalam diri kita. Jangan merasa Kristen udah pasti selamat itu loh. Udah gak perlu lagi, udah gak ada rasa haus dan lapar. Menjalani kehidupan seperti orang lain, seperti orang lain. Jadi orang Kristen, santun, baik, tidak merugikan orang. Tapi gak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga kekristenan yang dijalani sama dengan orang lain menjalani agamanya. Hanya sekedar agama. Bukan sebagai sebuah proses perubahan karakter. Tadi di awal saya katakan bahwa hidup kekristenan kita ini merupakan sebuah kesempatan yang berharga. Karena ini merupakan satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mengalami proses pembaharuan atau proses perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berkata, nanti juga besok juga ada lagi kok ibadah gitu. Apalagi sekarang lagi di tengah-tengah pandemik, tidak pandemik aja Anda nggak gemar ke gereja, tidak baca Alkitab, wah pandemik menjadi alasan utama memang gereja belum dibuka secara offline. Jadi Anda punya pembenaran. Sudah di rumah pun hari Minggu begitu limpah di YouTube. Anda bisa pilih mau jam berapa juga ada. Dari jam 6 pagi juga udah ada, jam 4 mungkin udah ada. Hari Minggu. Mau dengar khotbah pendeta yang kurus, sangat kurus, setengah gemuk sampai yang gemuk banget. Sampai yang berdiri, duduk, sampai jalan-jalan juga ada di YouTube. Itu pun Anda tidak lakukan. Mulai jam 9 ibadah, Anda berkata nanti 9.30, tinggal 5 menit lagu pujian penyembahan baru dibuka. Nah tuh, orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, rasa lapar dan haus akan kebenaran ini harus kita miliki secara sukarela dalam diri kita, jangan terpaksa.
Pak gimana ya Pak? Kembangkan, dilatih. Anak saya, umur 10 tahun saya latih baca Alkitab. Sampai liburan pun dia bawa Alkitab. Tebel-tebel segini yang ada New King James itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Udah jangan bawa ini di handphone papi juga ada kalau kamu mau. Tapi dia merasa Alkitab ya itu gitu. Yang ini gadget gitu. Ya udah bawalah gitu. Harus diupayakan, harus dikembangkan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami proses perubahan atau perubahan karakter. Hal yang kedua adalah tidak punya keterikatan dengan apapun selain dengan Tuhan. Baru kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Lukas 14 ayat 33 berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan. Punya rasa haus dan lapar mau belajar tapi punya ikatan dengan dunia juga nggak bisa. Jadi hal yang kedua adalah harus tidak boleh terikat dengan apapun dan siapapun selain Tuhan. Ini mutlak. Bukan berarti kita jadi gembel, kita nggak boleh punya apa-apa Bapak Ibu. Tapi jangan kita mengikat diri kita, batin kita dengan barang yang sementara itu. Karena itu akan menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan bilang Tuhan tidak bisa menjadikan kita muridnya. Mungkin secara sepihak kita bisa mengakui kita murid Tuhan. Tetapi masalahnya apakah Tuhan mengakui kita menjadi muridnya, itu yang harus kita pertanyakan Bapak Ibu Saudara. Melepaskan diri dari segala milik berarti tidak mencintai dunia. Tidak menjadikan dunia ini sebagai pelabuhan akhir. Memindahkan hati ke kerajaan surga. Dan memindahkan fokus hidup kita hanya kepada kehidupan kekal. Baru bisa dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Baru kita bisa masuk dalam proses perubahan. Dalam Roma 12 ayat 2 itu metamorfoste. Proses pembaharuan pikiran. Bapak Ibu Saudara, betapa bersyukurnya kita sebagai orang percaya karena ternyata kita mengenal dan kita dimiliki oleh satu-satunya Allah yang benar. Betapa beruntungnya hidup kita. Walaupun kita minoritas di sini, tetapi betapa beruntungnya bahwa Allah yang kita miliki dialah satu-satunya Allah yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita tidak mensejajarkan Allah Bapa kita dengan ilah-ilah orang lain. Kalau orang lain berurusan dengan Allahnya, berurusan secara umum, berurusan tentang hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi hendaknya kita tidak menjadikan Allah kita seperti itu. Kalau kita berurusan dengan Allah kita, harus urusannya adalah perkara kekal. Perkara perubahan karakter, bukan perkara perubahan deposito. Bukan, itu bonus Bapak Ibu Saudara. Bukan kita anti materi, kita butuh materi, tapi itu bukan hal yang utama, itu adalah bonus. Tapi ketika kita berurusan dengan satu-satunya Allah yang benar, jangan kita memperlakukan dia seperti orang lain memperlakukan ilahnya. Tentu banyak ajaran yang tidak serius memperkarakan hal kekal ini. Dipikirnya percaya Yesus sudah otomatis masuk surga. Padahal Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Masuklah melalui jalan yang sesak dan kerjakanlah keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berhasrat datang ke Tuhan secara benar, Tuhan aku mau karakterku berubah tahun 2021 ke arah semakin seperti Kristus. Kalau kita berniat datang secara benar dengan Tuhan untuk perkara ini, maka Tuhan akan menyambutnya dengan sukacita. Bapak Ibu, melalui kesempatan di penghujung tahun ini, saya mengajak kita mengarahkan pandangan kita kepada perkara yang kekal.
Bagaimana itu? Ditunjukkan dengan proses perubahan, proses pembaharuan. Supaya tahun depan kita mengalami perubahan ke arah yang lebih positif, lebih baik. Tapi bukan hal-hal yang bersifat sementara, tetapi hal-hal yang bersifat kekal. Sebab pengharapan kita satu-satunya sebagai orang percaya adalah Yerusalem baru, Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 3 kita buka sebagai ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Kalimat ini saya simpulkan, terpujilah Allah Bapa yang telah energeo, memampukan kita mengerjakan, memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Kehidupan yang penuh pengharapan yang seperti apa itu? Kita lihat ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kalau Anda berdoa untuk perubahan tahun 2021, rumah lebih besar, binasa itu rumah, bisa hancur. Kalau Anda berdoa untuk penghasilan yang lebih baik di tahun 2021 dibanding 2020, bisa binasa itu penghasilan Bapak Ibu. Tentu bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Apa itu? Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga. Bukan tersimpan di deposito bank, bukan. Tetapi yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi pengharapan kita satu-satunya haruslah hal yang ini. Ketika kita menjadi orang percaya. Ketika Tuhan Yesus memampukan kita lewat karya keselamatannya. Maka keselamatan itu harus kita kerjakan. Katergaseste. Dan harus punya satu pengharapan, yaitu sesuatu yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga. Bukan tersimpan di mana-mana. Yang tersimpan di surga untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara. Saya mengerti betapa sulitnya merubah cita rasa kita yang sudah terlanjur salah. Begitu pula saya. Tetapi kalau kita berkata kita mau, Roh Kudus akan menolong kita. Karena fungsi utama Roh Kudus adalah menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, yang paling bertanggung jawab merubah cita rasa jiwa kita yang sudah terlanjur salah adalah gereja dan para pengkhotbah. Itulah sebabnya Bapak rohani saya sering berkata, gereja minimal harus punya dua hal ini. Kalau tidak punya, tutup gerejanya. Yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan yang murni, yang benar. Yang kedua adalah teladan hidup yang benar. Di gereja harusnya jemaat diubah cita rasa jiwanya. Mengalami proses pembaharuan pikiran, proses metamorfoste. Bapak, Ibu, Saudara, melalui kesempatan ini, saya mengajak kita merenung. Hari ini tanggal 27, 4 hari lagi tanggal 31 Desember. Tepat di tanggal 31 Desember, mari kita sama-sama merenungkan. Kalau kita punya kesempatan berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas tahun 2020. Lalu kita berdoa memohon Tuhan agar memberikan kita hal yang baik, agar terjadi perubahan yang baik di tahun 2021. Mari kali ini, kalau di tahun-tahun yang lalu kita selalu mendoakan hal-hal yang bersifat sementara, mari kali ini kita berdoa agar proses perubahan itu terjadi. Tetapi perubahan yang lebih penting adalah proses perubahan karakter kita. Di mana kita diberi kesempatan lebih limpah, lebih luas untuk mengerti kebenaran firman dan melakukan firman itu. Sehingga semakin hari karakter hidup kita makin berubah, semakin seperti Kristus. Sehingga pengharapan kita satu-satunya itu tercapai. Dan suatu hari ketika kita menutup mata jasmani, lalu kita buka lagi, kita ada di pengharapan kekal itu. Di langit baru, bumi baru bersama Tuhan Yesus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara tentu sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah raya pertama ya pagi hari ini di minggu terakhir di tahun 2020. Ya, kami rindu Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh bersama kami di tahun 2021. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kembali pujian, dengan apa kan ku balas. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas kemurahan-Mu yang tiada batas Tuhan. Dengan apa akan ku sampaikan kerinduan hati kita, sampaikan komitmen kita untuk kita hidup bagi Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Semuanya. Amin. Amin. Jalan hidupku ke depan, hari-hari yang akan kami lalui, tahun 2020 yang segera akan kami lalui Tuhan, tahun 2021 yang akan kami masuki Tuhan, hidup kami bagi Tuhan. Amin, amin. Segalanya bagi kerajaan-Mu, segalanya bagi kerajaan. Sekali lagi katakan, segalanya bagi kerajaan-Nya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah raya pertama di minggu terakhir tahun 2020 ini. Kami mengucap syukur Bapa masih beri kesempatan bagi kami, waktu bagi kami, nafas hidup bagi kami hingga saat ini ya Tuhan. Oleh karena itu tolong kami agar hidup kami sepenuhnya kami persembahkan bagi Tuhan. Untuk kami mengabdi, melayani, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Bapa sudah pakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami menyampaikan suara kebenaran Injil pagi hari ini Tuhan. Tuhan urapi terus hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam keluarga, pekerjaan, usaha buat tangan, apapun yang dilakukan dalam pelayanan gereja, di GSKI. Tuhan terus mengurapi, menyertai, memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan pendengar yang baik saja. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam sisa hari hidup kami yang begitu singkat di bumi ini. Bapa bela pekerjaan usaha buat tangan anak-anak-Mu. Bapa berkati keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan anak-anak-Mu Tuhan, tolong agar berkenan di hati Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan Tuhan lakukan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami arahkan hati kami menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Para permata hati Tuhan yang dikasihinya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar, anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saksi-saksi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara, selamat menyongsong tahun 2021 ya. Kami mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya.